Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Swenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Swenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia. Sekarang kita akan membahas perintah, nasihat, permintaan, instruksi dalam bahasa Rusia. Ada skema kalimat bagaimana ya caranya untuk membuat perintah, nasihat, permintaan, instruksi dalam bahasa Rusia. Cara nomor 1, karena ada beberapa cara ya untuk membuat kalimat ini. Apa yang kita harus ambil? Kita ambil kalimat dalam present tense kala kini. Kita mengambil untuk kalimat untuk kata ganti orang kamu, ty. Setelah ini tambah kata kerja ya. Kalau kamu melihat ya, itu present tense. Ты смотришь ya, ты смотришь. Kita mengambil dasar kata ya, dasar kata смотр. Di sini dasar kata plus sufiks i atau kadang-kadang plus sufiks i. Ya. Kita mengambil kalimat dalam present tense ya. Смотришь, sh tanda pelemah tidak usah dipakai. Kita mengambil dasar kata kerja itu смотр plus sufiks i atau sufiks i. I. Itu untuk apa? Kalau atau jika perintah, nasihat, permintaan ada kepada satu orang ya, ada satu orang saya minta orang itu atau saya perintah orang ini, ambil ini, tutup pintu, nyala lampu ya, itu kepada satu orang. Kalau ada banyak orang dan perintah saya ada kepada banyak orang atau kepada satu orang tetapi orang itu lebih tua daripada kami, atau kita mau menyampaikan kalimat ini dengan sopan, dengan hormat ya kepada orang ini, satu, kita mengambil ini вы, Anda, plus sama itu dasar kata kerja plus sufiks i ya, dan plus postfix t, atau juga bisa plus sufiks it dan akhiran t, bisa postsufiks t, bisa akhiran t, dan plus sufiks it atau dan plus sufiks y. Jadi kalau kita perintah ya, kita tidak menggunakan kata ganti orang dulu. Kita langsung mulai dari kata kerja dalam bentuk perintah ya, langsung. Jadi ты sama вы tidak usah disebut ya, tidak usah disebut. Kita langsung mengambil ini dasar kata kerja plus sufiksi atau i. Di sini ada contoh bagaimana kita bisa menggunakan ya. Kita sekarang melihat. Lihatlah atau nontonlah, itu sama bahasa Rusia. Dalam bahasa Rusia kata kerja ini смотреть ya. Untuk di dalam kala kini kamu melihat atau kamu menonton, ты смотришь. Ты смотришь. Kita mengambil dasar kata смотр, akar, tambah sufiks i. Jadi смотри, смотри. Nontonlah, смотри. Смотри film, смотри film. Sesudah kata kerja ini yang dalam bentuk perintah ada kata benda ya. Kata benda kita menggunakan dalam akuzatif ya, dalam akuzatif. Itu peraturannya. Jadi смотри film, смотри film. Lihatlah film. Terus beli mobil perintahnya. Купи машину. Купи di sini dasar kata kerja ini kup tambah sufiks i. Купи машину ya. Beli mobil. Bacalah buku. Читай книгу. Di sini dasar kata cita yang termasuk sufiks a sesudah akarnya cit dan tambah sufiks i ya, huruf i. Jadi читай книгу ya. Film, машину, knigu dalam akuzatif. Lakukan ini.
Сделай это, сделай это, сделай это. Di sini kata kerja ya dalam bentuk perintah terdiri dari morfem apa? Awalan kata kerja s, terus ada akar kata dел, sufiks a dan sufiks i. Dasar kata kerja ini сделала ya sampai huruf a termasuk sufiks a ya. Сделала tambah sufiks i. Jadi bentuk perintah сделай это. Lakukan ini, сделай это. Bukalah pintu. Открой дверь. Открой дверь. Открой. Ya, di sini penekanannya. Открой дверь. Terdiri dari apa? От itu awalan kata kerja. Крой itu akar kata. Kalau akar kata diakhiri dengan huruf I, ya, sudah diakhiri dengan huruf I, atau sudah diakhiri huruf I, jadi kita tidak usah tambah sufiks I atau sufiks I, ya. Karena sudah ada huruf I ya, bunyinya sudah ada. Jadi открой дверь. Yang di sini di tabel ini contoh-contoh untuk kalau kita perintah kepada satu orang ya, satu orang dan tidak dalam bentuk terlalu hormat ya, cuma perintah saja. Di tabel ini ada contoh-contoh kalau kepada banyak orang atau kepada satu orang dengan hormat. Saya lanjut. Tutuplah jendela. Закрой дверь. Di sini закрой, dasar katanya закрой. Jadi diakhiri dengan ih ya. Tidak usah tambah huruf ih lagi ya. Tidak usah tambah sufiks ih lagi. Sudah ada di sini. Di sini za awalan kata kerja, крой itu akar kata kerja. Закрой окно. Закрой окно. Tolong aku atau bantu aku ya. Help me ya, in English help me. Help me, помоги мне. Помоги мне. Ada kata kerja, saya harus sebutkan tentang ini. Ada kata kerja yang dalam bentuk perintah nanti ada subjeknya, ada kata benda atau kata ganti orang. Ada kata kerja yang sesudah kita menggunakan kata benda atau kata ganti orang ini dalam datif. Dalam datif. Ada juga kata kerja dalam bentuk perintah sesudahnya kita menggunakan kata benda dan kata ganti orang dalam akuzatif ya. Di sini kita harus berhafal ya, hanya ingat. Jadi tolong atau help ya, sesudah kata kerja ini kita menggunakan kata ganti orang dalam datif dan kata benda dalam datif. Jadi помоги мне. Saya dalam datif menjadi мне ya. Помоги мне. Terdiri dari po itu awalan kata kerja, mok akar kata kerja dan tambah sufiks i ya, karena dasarnya pomok tambah i. Ya benar, sesuai dengan skemanya benar. Dasar kata kerja plus sufiks. Ya benar. Dasar kata kerja plus sufiks. Selamatkan kami atau selamatkan kita. Спаси меня. Спаси меня atau спаси нас. Ya, нас. Kalau kata kami. Kami, kita, меня atau нас. Спаси нас. Di sini dasar kata спас tambah sufiks i. Akar kata di sini spas dan dasarnya sama spas. Beri aku pulpen. Beri ya. Beri aku pulpen atau give me a pen. Jadi дай di sini dasarnya da, cuma 2 huruf ya. Da itu akar dan dasar kata kerja ini. I adalah sufiks di sini ya. Kita tambah sufiks ke dasar. Dasarnya sudah ada, tambah sufiks ya. I, дай, beri, дай. Дай мне ручку. Di sini setelah beri juga kita menggunakan kata ganti orang atau kata benda dalam datif ya setelah ini. Дай plus datif ya, dan помоги plus datif. Yang lain akuzatif ya. Дай мне ручку. Ручку dalam akuzatif ya, dalam akuzatif, ручку. Karena nominatif ручка ya, dalam akuzatif menjadi ручку. A diganti huruf U. Silahkan catat.
Sekarang tabelnya, kalau kita perintah atau nasihat atau ada permintaan atau instruksi kepada banyak orang atau kepada satu orang dengan hormat. Jadi, nontonlah film. Смотрите film. Membandingkan dengan di sini. Di sini смотри, diakhiri dengan i, di sini смотрите. Tambah apa? Postfix te. Ya, di sini tambah postfix te. 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 Di sini смотри, смотрите. Terus beli mobil. Купите машину. Купите машину. Membandingkan di sini. Купи. Ya, di sini купи, di sini купите. Tambah akhiran kata te. Ya, di sini itu adalah postfix, itu akhiran. Itu susah sekali ya kalau sesuai dengan morfem masih kita susah mengerti. Nanti ada kesimpulan yang untuk kita mengerti lebih gampang ya, untuk memudahkan pengertian kita. Saya lanjut. Bacalah buku. Читайте книгу. Di sini читай, di sini читайте. Tambah akhiran kata te ya, setelah sufiks tambah te. Читайте книгу. Lakukan ini. Сделайте это. Сделайте это. Membandingkan di sini сделай diakhiri dengan i, tambah akhiran kata te. Сделайте это. Bukalah pintu. Откройте дверь. Откройте дверь. Di sini открой дверь ya. Membandingkan открой, открой, tambah te. Ya, kalau kepada banyak orang, kita perintah banyak orang atau satu orang dengan hormat. Откройте дверь. Закройте окно. Di sini закрой. Bandingkan закрой tambah akhiran kata te. Закройте окно. Terus помоги мне. Tolong aku atau bantu aku. Помоги мне. Помогите мне. Jadi membandingkan помоги, помоги tambah te. Tapi di sini dalam kata kerja ini, di sini sufiks it ya, sufiks it di sini ada ya dalam peraturan. Sufiks it dan sufiks ye. Selamatkan kami, selamatkan kita. Спаси, membandingkan спаси juga, tambah te, спасите. Di sini sufiks it dan sufiks ye. Terus beri aku pulpen. Di sini дай, ya. Di sini дайте мне ручку. Jadi da akar i sufiks di sini sama. Da akar sama dasarnya juga i sufiks. Tambah akhiran te, akhiran kata kerja te di sini. Silahkan catat. Tak, untuk memudahkan ya pengertian, memudahkan kesimpulannya. Perintah, nasihat, permintaan, instruksi diakhiri dengan huruf i, ya, kata kerja diakhiri dengan huruf i atau tiga huruf ini ite atau tiga huruf ini ite. Jikalau nanti Anda belajar di Rusia ya, mendapat beasiswa S1, S2, S3, nanti di sana ada penjelasan lengkap seperti di sini ya, sesuai dengan morfem ya, kata ini terdiri dari morfem apa dan lain-lain. Sekarang Anda sudah sedikit tahu tentang ini. Tapi untuk gampang mengerti ya, bisa ingat hanya ini. Kalau perintah diakhiri dengan i. Kalau kepada satu orang yang anak atau teman. Kalau kita mau menggunakan kepada satu orang tapi dengan hormat, kita diakhiri kata kerja perintah itu dengan ite atau ite. Atau kalau kita juga mau perintah kepada banyak orang, kita diakhiri kata kerja perintah dengan ite. Sudah, terima kasih banyak. Saya ingatkan lagi, sudah ada grup WA, Anda bisa bergabung.
kirim nomor HP Anda via email saya ada di channel ini. Itu secara gratis ya, grup WA secara gratis. Nanti kita mau atur Zoom nomor 1 ya, Zoom pertama pada tanggal 19 Desember. Kita dari pagi sampai malam membahas di sana banyak hal dalam grup WA ini, tentang grammar, tentang budaya Rusia dan lain-lain. Terima kasih banyak, большое спасибо, sehat selalu, будьте здоровы, sampai ketemu lagi, до свидания.